Selamat pagi, Salam sehat, apa kabar? salam sehat, kabar baik, Kabar puji baik. Tuhan. Oke, lagi di tempat tugas ya Bapak Sebas? Ya, Ibu. Oke, baik Bapak, ini koperasi masih jadi andalan investasi permodalan masyarakat. Ini awalnya apa nih yang menjadi peran penting dari koperasi untuk masyarakat, Pak Sebas? Eh, Koperasi sebagai eh, koperasi sebagai wadah perekonomian masyarakat ini diharapkan menjadi apa ya? Menjadikan masyarakat harus terlibat dalam kegiatan koperasi. Artinya begini, masyarakat diajak untuk ayo mari kita sama-sama berperan dalam koperasi. Karena prinsipnya koperasi itu hadir dari, oleh dan untuk anggota. Baik. Sehingga sampai kapanpun koperasi akan terus bermanfaat bagi seluruh anggota yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu untuk sementara itu. Baik. Nah, untuk pertumbuhan koperasi di Kabupaten Ende saat ini sejauh ini seperti apa Pak Sebas? Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Ende saat ini cukup baik ya. Total koperasi berbadan hukum yang ada di Kabupaten Ende secara keseluruhan itu 121 koperasi. Dari 121 koperasi. Ada sekian banyak prakoperasi yang ada di Kabupaten Ende. Khusus untuk program anggur merah kemarin, itu beralih dari program anggur merah Pokja ke koperasi, sehingga prakoperasi yang ada di Ende di seluruh desa dan kelurahan di Ende sebanyak 278 desa dan kelurahan itu tuh ada koperasi anggur merahnya di sana. Selain 278 koperasi anggur merah itu, ada prakoperasi binaan dinas yang tersebar di wilayah Kabupaten Ende ini sebanyak 277 prakoperasi. Jadi totalnya cukup banyak ya, prakoperasi maupun koperasi yang sudah berbadan hukum yang ada di Kabupaten Ende. Lebih dari itu, ada sekian koperasi primer provinsi maupun nasional yang ada di Ende. Kurang lebih ada 5 itu tuh. Ada 5 yang beroperasi membuka kantor cabangnya di Ende. Sehingga koperasi yang ada di Ende ini total secara keseluruhan itu tuh kurang lebih 500-an ya. 500-an koperasi yang ada di Kabupaten Ende. Sekarang bagaimana koperasi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Ende? Ini sudah kembali kepada masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan semua koperasi yang ada di wilayah ini, sehingga membantu perekonomian keluarga, apalagi di tengah pandemik ini. Peran koperasi sangat membantu anggota khususnya yang terdampak oleh pandemi gini. Masa pandemi. Ini itu untuk sementara. Ini perkembangan koperasi di masa pandemi. Ini jenis koperasi apa nih Pak Sebas yang paling terdampak? Kemudian apa saja yang telah dilakukan pihak koperasi untuk bisa menyelamatkan koperasi pada masa pandemi ini Pak Sebas? Koperasi yang paling banyak beroperasi di Ende itu lebih banyak koperasi simpan pinjam ya. Koperasi simpan pinjam itu yang paling banyak, termasuk koperasi prakoperasi yang ada di wilayah ini juga adalah koperasi simpan pinjam. Peran dinas dalam mendukung koperasi yang ada itu tuh sebagai dinas teknis tentunya melakukan pembinaan dan pendampingan ya terhadap koperasi-koperasi yang ada di wilayah ini.
Ya, pendamping. Terkait dengan dampaknya, dampak Ya. corona terhadap virus corona ini terhadap koperasi itu tuh, ya. itu yang pertama tentunya bagi koperasi tentunya apa ya, pengembalian pinjaman ya yang paling dirasakan, Baik. karena pengaruh dari penghasilan anggota yang terpengaruh oleh pandemik ini, sehingga pengembalian pinjamannya itu tuh Sedikit mandek terhadap begitu. koperasi menjadi masalah tersendiri untuk koperasi. Bagi anggota terhadap koperasi itu mereka tetap mengandalkan koperasi untuk mendukung kebutuhan keuangan, baik untuk kepentingan permodalan usaha maupun untuk kebutuhan lainnya. Sehingga peran koperasi ini di saat ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana mensejahterakan seluruh anggota walaupun di tengah pandemi. Demikian, Ibu. Oke, baik. Jadi mensejahterakan seluruh anggota di tengah pandemi. Ya, ini kita harapkan untuk tidak terjadi seperti berita-berita akhir-akhir ini ya, terkait dengan pinjaman online seperti itu ya. Jadi, oke, baik, Pak Sebas, tentunya strategi yang ditawarkan untuk bisa diterapkan untuk pengembangan koperasi agar tetap eksis di tengah pandemi ini apa nih? Mungkin untuk jangka panjang, karena kita masih dalam situasi pandemi saat ini. Strateginya, kalau pemerintah ya, kalau dari sisi pemerintahnya, pemerintah akan melakukan pendampingan dan mendorong supaya koperasi itu tidak matilah di tengah pandemi ini. Ini pendampingan yang kita harus lakukan. Pendampingan bisa dilakukan oleh pemerintah itu dengan melakukan peningkatan kapasitas, misalnya antara lain ya, peningkatan kapasitas. Untuk di DND ini, untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UKM yang ada di ND ini, pemerintah mengalokasikan sejumlah dana ya. Untuk tahun anggaran ini kita melakukan kegiatan pelatihan manajemen koperasi untuk pengurus koperasi di beberapa kecamatan. Untuk tahun ini kemarin untuk Kecamatan Ende dan Kecamatan Maukaro. Sementara dari pusat mengalokasikan sejumlah dana untuk peningkatan kapasitas ini. Peningkatan kapasitas sehingga seluruh koperasi yang ada di ND, yang paling utama ya, kalau koperasi yang sudah maju, koperasi yang sudah sangat maju manajemennya, tidak menjadi prioritas. Prioritasnya tentunya koperasi-koperasi kecil, prakoperasi, yang kita harapkan harus bertumbuh di tengah pandemik ini, yang menjadi sasaran untuk kita tingkatkan kapasitasnya dengan pendampingan lain yang kita lakukan. Oke, baik. Selain pendampingan, sumber daya manusia koperasi ini juga perlu diharapkan mampu membawa koperasi beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana dengan koperasi-koperasi yang ada? Apakah sudah memanfaatkan marketplace ya yang berbasis online seperti itu, Pak Sebas? Kalau terkait dengan digitalisasi koperasi ya, itu sejak ditetapkannya oleh Bapak Menteri Koperasi pada tanggal 19 Desember kemarin ya, 2020, Provinsi NTT, Bapak Gubernur menjabarkannya dengan menetapkan 1.000 koperasi di tahun 2021 ini harus go digital. Go digital ya, oke. Go digital. Dan kita ND pun diharapkan untuk kepentingan go digital ini, target yang ditetapkan oleh Koperasi Provinsi kemarin untuk kita itu sebanyak 40. Tapi sejauh ini yang berhasil kita jaring, gerakan-gerakan koperasi yang ada di kita ini masih ya 9 atau 10 koperasi. Ada berbagai alasan kenapa ada yang belum bisa menerima ini, tentunya kita pahami.
keterbatasan yang ada pada koperasi, baik itu dari sisi sarana, dari sisi penguasaan teknologi itu menjadi hambatan, sehingga terutama koperasi-koperasi kecil itu tentunya belum bisa menerapkan digitalisasi ini di koperasinya. Dan untuk koperasi-koperasi besar hampir semuanya sudah menerapkan itu dengan sistem yang mereka bangun sendiri, sehingga menjadi sebuah kesulitan ya. Dengan sistem yang sudah mereka bangun di sana, digitalisasinya, dengan kita masuk dengan program baru digitalisasi yang digerakkan oleh pemerintah provinsi ini, sehingga membutuhkan diskusi panjang ini. Bagaimana supaya bisa kita kolaborasi sistem yang mereka ada pada mereka dengan yang direncanakan oleh pemerintah. Dan pada prinsipnya bahwa koperasi-koperasi besar di ND itu tuh sudah menerapkan, sudah menggunakan digitalisasi ini dalam untuk kepentingan operasional koperasinya. Oke, ini baru beberapa ya Pak Sebas ya, belum termasuk koperasi-koperasi kecil seperti itu. Nah, untuk koperasi-koperasi kecil ini apa yang Anda harapkan agar bisa memanfaatkan ya marketplace online seperti itu ya, untuk lebih ditingkatkan demi membangun koperasi itu sendiri Pak Sebas ya? Tentunya yang paling utama kita lakukan adalah pendampingan dengan selalu memotivasi mereka untuk memanfaatkan itu. Baik. Memanfaatkan itu. Apapun alasannya, mau tidak mau, suka tidak suka, harusnya perkembangan teknologi ini harus disesuaikan. Kalau tidak, tertinggal, dan bahkan bisa-bisa koperasi itu tenggelam, bahkan mati bisa jadi seperti itu. Oke. Apa himbauan Anda, Pak Sebas, untuk masyarakat ya Kabupaten ND agar bisa memanfaatkan koperasi, dan juga untuk beberapa koperasi yang ada di Kabupaten ND untuk ditingkatkan lagi perkembangannya selanjutnya? Untuk masyarakat Kabupaten ND, saya menghimbau pemerintah, atas nama pemerintah ya, menghimbau untuk mari kita bergabung dalam koperasi. Karena koperasi adalah wadah yang tepat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Memang benar, kepercayaan masyarakat beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan karena perilaku pengurus, perilaku manajemen koperasi sebelumnya yang membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap koperasi. Tapi pemerintah tetap menghimbau, mari koperasi ini tetap diandalkan. Dan bagi koperasi, terus tingkatkan pelayanannya, manajemennya, sehingga koperasi ini boleh tumbuh dan berkembang dan menjadi lembaga keuangan non-bank yang dipercaya dan senantiasa mendukung kebutuhan keuangan, baik untuk kepentingan modal usaha maupun kepentingan keuangan lainnya bagi anggotanya. Baik. Demikian Ibu. Oke, baik Pak Sebas, terima kasih untuk waktunya bersama Pro1 RRI ND. Selamat kembali beraktivitas, tetap semangat dan sukses Pak Sebas. Ya, selamat pagi.